Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya di Sarapan Inspiratif. Dalam hidup, kita sering sekali mendengar atau mungkin kita sendiri melontarkan kata-kata penyesalan. Seperti, coba kalau, harusnya nggak begini. Dan, ya gitu deh. Ini adalah contoh kata-kata yang menunjukkan kalau kita sedang mencoba menerka-nerka apa yang akan terjadi seandainya kita melakukan suatu hal dengan cara berbeda. Apakah hasilnya lebih baik atau mungkin lebih buruk? Hari ini, saya ingin bercerita tentang seorang kuli bangunan yang ingin pensiun dari pekerjaannya. Begini ceritanya. Pak Budi adalah seorang mandor bangunan yang sudah berpengalaman dan cukup berumur. Dia adalah seorang mandor yang dicari oleh banyak kontraktor karena dikenal dengan pekerjaan yang cepat, rapi, serta tidak perhitungan. Selama bertahun-tahun bekerja, Pak Budi selalu menyisihkan penghasilannya untuk ditabung untuk masa tuanya kelak. Dan saat ini, Pak Budi merasa sudah saatnya dia berhenti bekerja dan menikmati hidup tuanya dengan istri tercinta dan anak cucunya. Lalu, dia menyempatkan waktu untuk mendatangi bosnya dan memberitahukan rencananya untuk pensiun. Tapi bosnya masih berharap kalau Pak Budi jangan secepat ini pensiun dan mencoba untuk merayu beliau untuk tetap lanjut bekerja dengan imbalan gaji yang lebih besar. Namun ternyata, hal ini tidak bisa meluluhkan keinginan Pak Budi untuk tetap berhenti bekerja dan pensiun. Maka, dengan terpaksa, bos Pak Budi menyetujui rencana beliau dengan satu syarat, yaitu untuk menyelesaikan satu unit rumah besar yang telah terlanjur dia janjikan dan harus diselesaikan sebaik-baiknya beserta semua isinya. Artinya, proyek kali ini adalah proyek penyelesaian rumah tanpa tenggat waktu. Melihat permintaan ini, Pak Budi berpikir dalam hati kalau bosnya sengaja membuat dia melakukan pekerjaan ini guna untuk membuat Pak Budi bekerja lebih lama. Tapi karena tidak ada jalan lain, untuk menunjukkan keseriusan Pak Budi untuk berhenti dan pensiun, ia pun menyetujui untuk mengerjakan proyek ini, yang sepertinya memakan waktu yang tidak sebentar. Pak Budi mulai mengerjakan proyek ini yang dianggapnya adalah proyek terakhir dalam hidupnya. Karena merasa proyek ini adalah proyek terakhirnya, Pak Budi mulai mengerjakannya dengan setengah hati. Tidak lagi dia memilih kayu yang terbaik untuk furniture dan pintu-pintu rumah. Tidak lagi dia mengaduk semen dengan baik. Tidak lagi dia bekerja sampai larut malam. Semua pekerjaan yang dia lakukan di proyek ini, dia lakukan dengan serampangan dengan satu tujuan, yaitu menyelesaikannya dengan secepat-cepatnya. Saat dia sudah menyelesaikan proyek tersebut, Pak Budi mendatangi bosnya untuk melaporkan semua pekerjaannya. Kembali lagi dengan harapan agar dia bisa secepatnya pensiun. Setelah mendengar laporan Pak Budi, bosnya lalu memberikan satu kunci kepada Pak Budi, yang ternyata adalah kunci rumah tersebut. Pak Bos memberikan rumah ini sebagai imbalan atas kerja baik Pak Budi selama ini, dan berharap dia bisa pensiun dengan tenang berada di dalam rumah tersebut. Di sini, Pak Budi terkejut dan menyesal karena telah melakukan segalanya dengan setengah hati. Sungguh memalukan pikirnya. Seandainya Pak Budi melakukan segala sesuatunya dengan benar, seperti yang biasa dia lakukan bertahun-tahun, tentu dia sudah menikmati rumah yang baik dengan kualitas yang bagus dan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk tinggal di rumah tersebut. Dari cerita ini, kita diajarkan kalau Pak Budi adalah kebanyakan dari kita. Kita membangun hidup kita perlahan-lahan dari kita sekolah, bekerja, dan berkeluarga. Seringkali
kita melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru, tidak benar-benar berusaha dan seadanya. Lalu, kita sering berkata, kalau saja saya bisa melakukannya lagi, pastilah berbeda. Kita pasti melakukan segalanya dengan segenap hati dan sebaik-baiknya. Sayangnya, kita tidak bisa memutar waktu. Setiap hari, kehidupan kita ini ibarat tukang bangunan yang sedang membangun rumah. Harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Tentunya, agar kita merasakan hasil yang terbaik atas semua jeripaya yang sudah kita kerjakan. Jadi, sikapmu dan pilihanmu lah yang membentuk hidupmu sekarang ini, yang membantumu dalam membangun rumahmu di esok hari. Jadi berbuatlah dengan sungguh-sungguh, sebab hidupmu tanggung jawabmu. Semoga cerita singkat ini bisa membantumu lebih bersemangat dalam hidup. Dan ingat, selalu positive thinking. Sampai jumpa